Hai, kita akan bahas another chapter dari buku Insight The Moral of Life yang berjudul A Leader or Just a Manager. Pemimpin atau hanya sekedar pengelola atau manager. Your success as a leader is not something you do, it is someone you develop. Keberhasilanmu sebagai seorang pemimpin bukan sesuatu yang engkau lakukan, tetapi diukur dari berapa banyak orang yang engkau bangun. Bukan dari jabatanmu, bukan dari engkau sudah lakukan ini dan itu hebat dipuji orang, bukan. Menurut saya seorang pemimpin akan dijudge, akan dinilai dari berapa banyak orang yang dibangun dari apa yang dia sudah lakukan. Kesalahpahaman seorang pemimpin yang mengira bahwa keberhasilannya adalah karena kehebatannya melakukan tugas-tugas kecil, details, dan kreativitas dalam mengatur hal-hal teknis. Itu bukan tugas pemimpin. Malahan itu tugas bawahan yang dipekerjakan memang untuk melakukan hal-hal teknis dan details dengan baik. Salah satunya manajer. Tugas seorang pemimpin adalah membangun manusia, yaitu bawahannya, agar mampu secara konsisten mengalami kemajuan progresif dan bisa bekerja secara teamwork untuk merealisasi visi-visinya. Pemimpin itu bagaikan pelatih, manajer, komandan, guru, bapak yang dijadikan satu pribadi. Jadi pelatih, manajer, komandan, guru, bapak itu jadi satu pribadi. Itu adalah gambaran pemimpin yang baik. Pelatih tidak harus juara dunia. Saudara, banyak pelatih hebat, dia sendiri nggak juara, ya kan? Tapi dia pelatih yang hebat. Tapi dia tahu trik untuk membuat pemainnya menjadi juara dunia. Jadi pemimpin harus secure. Kalau orang-orang yang kau pimpin bisa lebih hebat dari engkau, itu adalah keberhasilanmu sebagai seorang pemimpin. Jangan malah kalau ada bawahanmu yang lebih hebat, engkau bunuh, engkau matikan, engkau singkirkan. Jangan, itu bukan pemimpin. Itu unsecure leader. He's not a leader. Komandan tidak harus juara menembak, tetapi dia tahu menugaskan para penembak jitu di tempat yang tepat. Guru tidak harus konglomerat, tapi dia mampu mengajarkan secara akademis bagaimana menjadi seorang yang cerdas agar dapat meraih sukses di masa depan. Seorang bapak mungkin kalah hebat dengan anaknya, tapi seorang bapak selalu ada memelihara, melindungi, dan berkorban bagi anak-anaknya. Itulah pemimpin, that's a leader. Herannya banyak orang yang merasa dirinya pemimpin tapi bangga mengerjakan tugas bawahan. Pemimpin itu sifatnya macro-manage, yaitu tentang strategi, visi, doktrin, idea, values, dan pengawasan. Pemimpin tidak memikromanage dan memusingkan hal-hal kecil. Pemimpin harus belajar percaya. Memang di samping itu harus ada kontrol yang ketat, tetapi setelah itu harus ada delegasi dan rasa percaya, sehingga tidak terus mengurusi hal-hal teknis dan rinci. Itu tugas manajer dan supervisor, bukan tugas seorang big leader. Pemimpin adalah orang yang result oriented, tapi juga bisa sesekali turun ke akar rumput. Nggak selalu dia result oriented terus dia nggak tahu detailnya. Dia tahu detailnya, tapi dia bisa dan mau mendelegasi detail itu ke orang-orang yang dia bisa percayai. Saudara, tapi jika selalu nyaman tinggal di akar rumput, berarti dia bukan pemimpin. Dia lebih cocok menjadi seorang supervisor atau staff. Banyak saya lihat pemimpin-pemimpin yang suka kepoin urusan kecil-kecil, bawahan terus perintilan-perintilan dikerjain terus, dan dia suka lakukan itu. Well, he's not a leader. Dia cocok jadi staf bawahan kalau begitu. Pemimpin bukan fokus kepada melakukan pekerjaan lapangan, tetapi dia fokus kepada membangun manusia agar mereka mampu melakukan pekerjaan yang ditugaskan dalam meraih hasil, visi, dan goal. Di dalam politik banyak sekali pencitraan. Kalau pemimpin harus turun, kalau pemimpin harus masuk ke selokan-selokan, kalau pemimpin harus nerobos ke kampung-kampung. Itu orang kita suka sekali lihat begitu. Sekalipun dia bisa memimpin, tidak bisa memimpin. Kalau dia bisa pencitraan, dianggap pemimpin yang hebat. No, listen to me. Saudara, pemimpin yang hebat dilihat dari hasilnya. Bawahannya nurut nggak? Bawahannya bisa kerja nggak? Bawahannya bisa didelegasikan nggak? Bawahannya bisa berkomunikasi dengan baik tidak? Kalau tidak, sekalipun dia bagus citranya, he's not a good leader. Saudara, mari kita kembali di sini. Bukan berarti menganggur juga, enggak. Bukan berarti nyuruh-nyuruh juga, enggak. Hanya memerintah, enggak juga. Tetapi pekerjaan pemimpin adalah menilai, memikirkan, memutuskan, serta mengarahkan. Justru ini adalah pekerjaan yang berat loh sesungguhnya, dan besar tanggung jawabnya.
Ini pekerjaan otak, ini pekerjaan hikmat, ini pekerjaan pemikir, kecerdasan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Pemimpin yang luar biasa itu paham dan tahu mengerjakan semuanya, tapi dia bisa mendelegasikan tanpa harus mengerjakan semua. Nih, pemimpin yang hebat itu dia bisa suruh ngerjain semuanya, dia tahu caranya, tapi dia tahu juga cara mendelegasikan tanpa harus mengerjakan semuanya. Bayangin kalau pemimpin hebat, dia tahu mengerjakan semuanya dan dia kerjakan semuanya. Habis, tidak akan efisien, semuanya tidak akan menghasilkan hasil yang optimal. Kenapa? Dia insecure, dia tidak bisa mendelegasikan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, kalau dia bisa mendelegasikan dengan baik, dia bisa menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat serta membuatnya menjadi satu teamwork yang efektif. Meski dengan segala kekurangan dan kelemahan para anggotanya, dia tetap mahir mengendalikannya seperti main catur untuk meraih hasil yang maksimal. Inilah seni permainan cantik seorang pemimpin. To lead is to serve. Pemimpin harus bisa melihat kelemahan, kelebihan, dan dia bisa taruh tempat-tempat yang tepat di pos-pos yang tepat, memanage dengan baik, dan itu sukar. Lebih sukar dari turun ke jalan, lebih sukar dari salaman, lebih sukar dari pencitraan, lebih sukar karena ini butuh kecerdasan. Saudara, semua orang bisa menyuruh, semua orang bisa menegur, semua orang bisa mengkritik. Itu tugas bos. Semua orang bisa menuntut, semua orang bisa memberi sanksi. Itu tugas bos. Semua orang bisa mengambil kredit dan pujian bagi dirinya. Ini semua orang pintar untuk hal ini. Tapi pemimpin bukan bos. Tapi tidak semua orang bisa hidup dengan memberikan contoh untuk diteladani. Menurut saya pemimpin itu gampang. Dia harus bisa memberi contoh untuk diteladani. Solusi yang menginspirasi, melayani dengan tulus, bertanggung jawab atas kesalahan tim, nggak suka nyalain, nggak dikit-dikit konferensi pers, nggak. Saudara, memberikan pengaruh dan nilai tambah, memimpin dengan integritas. Ini pemimpin. Dengar. Pemimpin itu melayani. Pemimpin itu menginspirasi. Jadi saudara harus punya inspirasi. Oh, bukan memuja-muja ya, tetapi menginspirasi. Kalau jadi pemimpin kayak dia itu hebat bang. Nah itu pemimpin. Pemimpin itu mempengaruhi. Pemimpin itu memberikan nilai tambah. Pemimpin itu bertanggung jawab. Pemimpin itu menciptakan solusi, bukan buat masalah. Pemimpin itu selalu ada di depan, gak takut mati. Jika hanya menyuruh, minta dilayani, haus pujian, gila hormat, selalu menuntut, menyalahkan bawahan, memerintah dari belakang, itu bukan pemimpin. Itu namanya cukong. Demikian bab ini. See you in the next chapter.